Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, terus ragam bahasa Indonesia, dan kalimat-kalimat efektif yang bisa kita gunakan dengan baik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Nah, setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berjalannya ejaan Van Oppoijen Sowewandi Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan. Nah, ada beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Nah, bahasa Indonesia telah dikenal oleh masyarakat Kahyalak pada umumnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Nah, kemudian para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Nah, kemudian salah satu pemuka yaitu M. Membrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu akan digantikan dengan istilah bahasa Indonesia. Dan hal itu pun langsung disetujui bersamaan pada tanggal 2 Mei 1926. Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dalam resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, selanjutnya untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat kita lihat melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran. Nah, orang Belanda pada saat masih ada di Indonesia, bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, telah berkembang dengan pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai lambang kebangsaan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk di Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya. Nah, bahasa Indonesia menghindari segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, alat pemersatu suku bangsa dan bahasanya. Nah, bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda dengan total 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara setiap serta daripada rakyat Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua sebagai bahasa resmi negara. Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari fase kedua yang ada. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan itu tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang 1945. Bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945.
Nah, fungsi dari bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedua sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Nah, di sini ada kekuatan hukum. Kita bisa lihat dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 juga termuat dalam pasal 26 sampai 45 tentang bahasa Indonesia, di antaranya sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, perundang-undangan tersebut dapat memberikan penguatan di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian, ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Nah, menurut topik yang kita bicarakan, menurut hubungan pembicaraan atau kawan bicara, orang yang kita bicarakan. Nah, penyebab terjadinya adanya ragam bahasa. Yang pertama, karena faktor budaya, setiap daerah mempunyai perbedaan atau kultur atau daerah hidup yang berbeda. Seperti wilayah di Jawa, Papua, serta beberapa wilayah Indonesia yang ada. Yang kedua, memiliki faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat mereka sendiri dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nah, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Nah, setiap daerah memiliki dataran yang berbeda. Seperti wilayah ada di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar atau tinggi. Nah, itu dia penyebab kenapa terjadinya banyak sekali ragam bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dapat dilihat dari cara penuturan. Nah, seperti contohnya ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok atau bangsawan di tempat tertentu. Nah, dalam istilah lama biasa disebut dengan logat. Nah, yang kedua contohnya ragam terpelajar. Tingkat pendidikan, penuturan bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Nah, terus contoh ketiga, ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pertemuan, peraturan, dan perundang-undangan. Nah, ciri-cirinya seperti menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kemudian menggunakan kata baku, menggunakan kata ganti resmi, dan imbuhan secara lengkap. Nah, yang berikut ada ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Nah, macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ya, terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama secara lisan. Nah, suatu ragam bahasa dihasilkan oleh alat atau alat ucap, ya. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal atau tata bahasa. Nah, kosakata dan lafalan dalam pengucapannya. Contohnya, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Nah, kemudian masuk dalam ragam tulis. Nah, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Kemudian, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Nah, yang pertama, ragam sosial yaitu ragam bahasa sebagaimana norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Kemudian ragam fungsional atau profesional, ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu yang lainnya. Nah, kemudian ragam jurnalistik, yaitu dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa cetak dalam seluruh media massa. Kemudian ragam sastra. Nah, ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif lentur. Nah, kemudian ragam politik dan hukum bahasa politik. Nah, berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ya, pada saat ini saya akan membahas tentang materi yang berikut, yaitu tentang penggunaan kalimat efektif. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Nah, satu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Nah, di sini ada beberapa syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, kepararelan. Nah, predikat kalimat majemuk, setara, serapan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Yang kedua, syarat kedua yaitu kesatuan. Nah, informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur antara satu dengan yang lainnya. Syarat yang ketiga yaitu kehematan dalam suatu kalimat. Nah, kehematan penggunaan kata-kata secara hemat. Tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang akan kita sampaikan. Nah, yang keempat, ketetapan. Ketetapan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Kemudian menghindari peniadaan preposisi. Nah, yang kelima, kecermatan. Kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat di diksinya. Nah, kemudian keenam, kepaduan. Kepaduan syarat yaitu kepaduan ialah informasi yang disampaikan tidak terlalu terpecah-pecah. Ya, atau misalnya kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kemudian kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal di antara predikat kata kerja dan objek penderita, tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Nah, mungkin sekian untuk penggunaan atau penjelasan kalimat-kalimat efektif dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Sekian video saya, terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang mau mencari perguruan tinggi, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Manado, mau mengajak teman-teman bergabung bersama kami di sini. Karena di kampus Universitas Pembangunan Indonesia sudah terakreditasi B dan sangat mudah dijangkau dan sangat dijamin untuk pembelajarannya, ruangan kelasnya yang begitu nyaman, serta beasiswa yang tersedia di kampus ini. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau mengambil perguruan tinggi di mana, kami dari Universitas Pembangunan Indonesia terbuka untuk siswa-siswa yang baru mau mendaftar. Nah, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sudah tersedia 6 jurusan dan ada 8 prodi. Nah, terutama jurusan keperawatan. Nah, jurusan keperawatan sangat unggul di Universitas Pembangunan Indonesia.